Halo bunda-bunda semua. Kali ini kita akan belajar tentang topik gizi dan kesehatan anak usia dini. Ini informasi yang penting loh buat bunda semua, agar anak dapat memperoleh gizi yang cukup dan baik. Yuk simak videonya. Tidak dipungkiri lagi kalau anak-anak suka makanan yang sedap dan manis. Tapi makanan yang sedap dan manis jika dikonsumsi secara berlebihan juga tidak baik loh. Contohnya mengonsumsi makanan ringan seperti mie instan, sosis siap makan, bumbu-bumbu instan, minuman instan, dan minuman bersoda. Banyak makanan instan yang beredar di masyarakat mengandung bahan pengawet, perasa, pewarna, pemanis, serta nutrisi yang kurang memenuhi kebutuhan harian anak. Lebih berbahaya lagi jika makanan tersebut mengandung boraks, formalin, dan rodamin B yang tidak selayaknya dijadikan bahan makanan. Namun, bahan pengawet seperti asam benzoat, bahan pemanis seperti sakarin, kemudian penyedap seperti monosodium glutamate, atau yang biasa kita kenal dengan MSG, masih diperbolehkan, asal tidak berlebihan ya bun. Nah, bahan makanan seperti pewarna, pengawet, penyedap, dan pemanis, jika dikonsumsi berlebih, dapat menimbulkan beberapa efek loh. Efek yang dihasilkan dalam jangka pendek dapat berupa pusing, mual, muntah, dan diare. Parahnya lagi, dalam jangka panjang dapat menyebabkan obesitas, diabetes, penyakit jantung, penyakit ginjal, hingga kanker. Duh, menyeramkan ya bun. Sebenarnya anak itu boleh kok bunda makan makanan ringan, tetapi harus memperhatikan jumlah gizi yang lengkap dan seimbang juga ya. Gizi yang lengkap dan seimbang harus mengandung 3 bahan makanan utama. Yang pertama adalah bahan makanan zat tenaga. Bahan makanan zat tenaga ini berfungsi untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk beraktivitas. Yang termasuk bahan makanan zat tenaga ini adalah karbohidrat, seperti beras, jagung, roti, gandum, umbi-umbian, dan sejenisnya. Yang kedua adalah bahan makanan zat pembangun. Yang termasuk dalam bahan makanan zat pembangun ini adalah protein. Terdapat 2 macam protein, yaitu protein nabati seperti tahu dan tempe, serta protein hewani, yaitu daging, ikan, dan telur. Yang ketiga adalah bahan makanan zat pengatur. Bahan makanan zat pengatur berfungsi untuk mengatur proses metabolisme tubuh. Yang termasuk dalam bahan makanan zat pengatur adalah semua jenis sayur dan buah. Sayur dan buah mengandung berbagai vitamin dan mineral yang dapat membantu proses metabolisme atau bekerjanya fungsi organ tubuh. Berikut ini merupakan angka kecukupan gizi untuk anak usia dini menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019. Jadi, Bunda dianjurkan untuk memberikan gizi yang cukup dan seimbang bagi anak. Karena pada usia dini, anak berada pada masa pertumbuhan dan aktivitasnya yang semakin meningkat. Pada usia ini, anak sudah mempunyai pilihan terhadap makanan yang disukai loh bunda, termasuk makan jajanan-jajanan seperti makanan ringan. Oleh karena itu, jumlah dan variasi makanan harus mendapatkan perhatian secara khusus dari orang tua atau pengasuh, terutama dalam hal memenangkan pilihan agar anak dapat memilih makanan yang bergizi dan seimbang. Nah, jadi begitulah bunda, pentingnya memperhatikan kecukupan gizi bagi pertumbuhan anak usia dini. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!